Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'um linnas wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah wa qala aidan khairukum khairukum li ahli. Radina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa istiqomah menghadiri kajian keilmuan, dan semoga kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur dan mencoba untuk mengoptimalkan nikmat tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara saya kedengeran nggak, Ustaz ya? Masuk, masuk. Masuk. Sepertinya saat Khairil perlu di ini dulu, dicoba di live dulu kalau suaranya nggak kedengaran atau audionya belum dikonek saat Khairil. Salat ring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, dikarenakan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk memulai kembali kajian tematik spiritual intelligence yang sebelumnya sempat terhenti karena libur Ramadan dan Idul Fitri. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan menjadikan kita hambanya yang senantiasa istiqomah untuk melakukan amal-amal kebaikan yang sudah dirutinkan di bulan Ramadan, sebagaimana yang kemarin disampaikan gurunda kita Dr. Atabik Lutfi. Perkataan salah satu ulama salaf itu bahwa salah satu tanda diterimanya kebaikan yang kita lakukan, kata ulama salaf, jazaul hasanatil hasanatu ba'daha gitu. Jadi salah satu diterimanya amal kebaikan adalah adanya kebaikan-kebaikan ba'daha setelah amal ibadah itu kita lakukan. Itu, dan harapannya kita masih tetap istiqomah melakukan amal kebaikan pasca Ramadan, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang Ramadaniun atau Sawaliun atau Sa'baniun, tetapi hamba Allah yang Robbani, ya, yang senantiasa melakukan amal kebaikan di semua bulan, di 12 bulan. Sebelum alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Ustadz Fatur Rosidin atau biasa disapa dengan Ustadz Fatah. Sebelum kita memulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Fatah untuk memulai kajian. Falyatafaddal mashkuran. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi Indrianto atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, para peserta kajian subuh ya di Generasi Izzah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah beberapa pekan kita libur. Dan di beberapa pekan terakhir juga saya sempat absen karena ada kesibukan yang lain. Kita hari ini ketemu lagi di dalam serial kajian Spiritual Intelligence. Kalau kita runut ini sudah sesi yang kelima ya, Ustaz Fauzi kalau nggak salah. Dan sekedar untuk mengingat apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa spiritual intelligence ini adalah proses pencarian ya manusia yang berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya yang bisa membuat orang itu bisa sukses di dalam hidupnya ya. Mulai dari masa di mana orang banyak mengagungkan IQ ya, kemudian berkembang sampai kemudian di ujungnya adalah orang ternyata kembali lagi kepada kebutuhan spiritual. Hari ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemudian menjadikan spiritualitas sebagai salah satu value-nya. Ada sebuah perusahaan di Jakarta ya, yang selama 3 tahun terakhir ini saya dampingi karena mereka mengatakan sisi spiritualitas itu bagian yang penting untuk mereka sehingga perlu kajian-kajian dan pelatihan berbasis spirituality. Ya. Dan riset-riset di negara Barat sekalipun sudah mulai masuk ke arah sana. Ya. Dan kita punya kekayaan intelektual, kekayaan khazanah pemikiran para ulama yang sudah dari jauh-jauh hari ya di era keemasan keilmuan para ulama sudah banyak kajian-kajian yang mengarah ke sana. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa spiritual intelligence ini harus dimulai dari menemukan passion yang dibingkai dengan mission. Bekerja itu bagian dari aktivitas utama kita. Kita menghabiskan banyak sekali waktu di pekerjaan, ya paling tidak bisa 8 jam sehari, dan itu sepertiga dari waktu kita yang Allah berikan. Nah, sayang kalau kemudian pekerjaan itu sekedar rutinitas belaka, sekedar cari uang. Ya, meskipun mencari uang juga bagian dari ibadah, tetapi seorang muslim harus punya tujuan yang jauh lebih mulia. Dan kita melakukannya dengan sepenuh hati. Supaya sepenuh hati kita perlu menemukan apa sebenarnya passion kita, apa sebenarnya keunggulan kita. Itu yang kita bahas di pertemuan awal ya. Kemudian kita juga bahas bahwa tidak cukup kita bekerja melandaskan diri dengan passion, dengan minat, dengan hobi. Karena bagi seorang muslim ada yang lebih tinggi dari itu yang disebut dengan mission. Setiap orang harus bisa menemukan apa misi hidupnya, apa peran kekhalifahan yang akan dijalankan di muka bumi. Ya, disitulah kita di pertemuan kedua bahas tentang perlunya mission. Hidup harus punya misi. Apa sebenarnya yang akan kita kontribusikan untuk masyarakat ini? Kalau kita ingin masuk ke surga, kira-kira kita masuk ke surga lewat pintu yang mana?
Itulah yang ada di dalam mission. Setelah passion ketemu, mission ketemu, kemudian kita menggali apa yang kita bisa pelajari dari sejarah orang-orang sukses. Ya, kita sudah bahas itu. Dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita berikutnya. Mau ini saya share screen ya, Ustaz Fauzi dan Bapak Ibu yang lain. Nah, ini bagian pertemuan kita yang kelima hari ini, yaitu kalau kita sudah punya passion, sudah menentukan mission, dan sudah mempelajari ya sunnatullah yang dijalani oleh orang-orang yang sukses di berbagai penjuru muka bumi, kita kemudian mulai membangun kompetensi diri. Ya, inilah bahasan kita hari ini. Dan ketika bicara tentang kompetensi diri, saya banyak mengutip hasil riset yang coba kita simpulkan. Ini sudah pernah juga kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini riset yang kalau nggak salah saya pernah bahas di kajian akhir balik ini ya, Fauzi. Jadi ada riset yang dilakukan oleh Profesor Thomas Stanley ya di Amerika yang meriset tentang faktor-faktor yang membuat sukses dari responden dia. Ada 300 lebih orang-orang sukses di Amerika. Ya. Kemudian dia ingin tahu apa sebenarnya yang membuat mereka sukses. Ketemulah ini 10 besar hal-hal yang membuat sukses. Ada integriti, samanya kata dan perbuatan. Ada disiplin. Orang yang hidupnya disiplin ternyata punya peluang lebih sukses daripada yang hidupnya tidak teratur. Kemudian good interpersonal skill, kemampuan interpersonal, kemampuan bergaul, keluasan bergaul, kemampuan berkomunikasi, dan lain-lain. Dukungan dari pasangan hidup. Ini menarik, ternyata penting sekali kita bekerja itu mendapat support dari pasangan hidup kita. Kalau suasana keluarga kita tidak nyaman, tidak harmonis, ternyata berpengaruh terhadap kesuksesan di luar rumah. Bekerja keras, mencintai apa yang dikerjakan. Nah, ini babnya passion yang kita bahas di pertemuan pertama. Kemudian ternyata kemampuan leadership juga sangat penting. Ranking 7. Semangat dan berkepribadian kompetitif. Ya, nggak cukup puas dengan hasil kerja yang biasa-biasa saja, pengen lebih baik lagi, lebih baik lagi. Good life management. Orang yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Dan terakhir adalah kemampuan untuk menjual ide, mempengaruhi orang lain, ya, menyampaikan ide-idenya kepada orang lain. Inilah 10 yang menjadi faktor paling penting ya terhadap kesuksesan orang-orang menjadi objek riset dari Thomas Stanley. Nah, dan yang menarik adalah ternyata hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan, akademik, ya, pelajaran, kuliah, itu rankingnya di atas 20. Ya. Jadi inilah 1-10 yang ternyata jauh lebih penting dibandingkan kesuksesan kita di dalam akademik. Jadi kalau kita sekolah, kuliah biasa-biasa aja, kita masih punya peluang untuk sukses selama kita memiliki 10 hal. Ya. Riset kedua yang ingin saya tampilkan ini riset yang lebih baru dilakukan di tahun sebelum pandemi kemarin ya, 2019. Risetnya adalah apa kompetensi, skill apa yang dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Riset ini didasari atas perkembangan ya dunia digital yang dalam 10 tahun terakhir begitu luar biasa ya, dan kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan gulung tikar tutup gara-gara tidak bisa masuk bersaing di era digital. Ya, terjadi yang disebut sebagai era revolusi industri jilid keempat yang diprediksikan akan membuat 70% pekerjaan di dunia ini akan hilang. 70% pekerjaan akan hilang. Dan berganti dengan jenis-jenis pekerjaan baru. Dulu
ya. Ketika lahir Gojek misalnya, berapa ribu tukang ojek kehilangan pekerjaan. Dia harus move on dari pekerjaan ojek model lama dengan model baru. Masuk ke GoFood, ya, warung-warung, restoran-restoran bisa bangkrut kalau dia tidak berubah, menambah skill baru di dunia masa depan. Dan begitu banyak diprediksikan akan terus berlanjut dan akan menghilangkan 70% profesi pekerjaan dan berganti dengan pekerjaan-pekerjaan jenis baru. Maka riset ini kemudian ingin mencari tahu di dunia kerja masa depan itu apa sih yang paling dibutuhkan skillnya. Riset ini cukup luas, jadi risetnya di Asia Pasifik, dilakukan oleh LinkedIn Talent Solution dan menemukan 6 skill yang dibutuhkan di dunia kerja masa depan. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, adaptability dan flexibility. Kemampuan kita beradaptasi, fleksibel, ya, mau belajar hal-hal baru, siap berubah ketika tuntutan kerja membutuhkan hal yang baru. Ya, ini adaptability. Kalau kita tidak punya kemampuan ini, meskipun kita mungkin hari ini karirnya bagus, pekerjaan bagus, bisa jadi akan hilang. Ya. Di era marketing, ya, sekarang lagi masuk era digital marketing. Orang-orang marketing zaman dulu yang basisnya pertemuan langsung, ya, dia harus mulai belajar untuk dunia digital. Kalau nggak, pelan-pelan pekerjaan itu akan semakin berkurang. Meskipun belum habis hari ini, masih banyak. Tapi jauh berkurang, dan muncullah kemudian orang-orang marketing jenis baru yang kerjanya depan komputer. Yang kerjanya kemudian bikin desain-desain marketing digital yang dulu belum pernah ada. Nah, kalau kita nggak mau adaptasi, belajar lagi, ya, ikut pelatihan lagi, sekolah lagi, dan seterusnya, kita akan kehilangan kesempatan di masa depan. Yang kedua adalah critical thinking, problem solving. Berpikir kritis dan bisa memberikan solusi. Karena pekerjaan-pekerjaan administratif nanti ke depan akan makin berkurang. Ya. Kerjaan orang HRD sekarang banyak pakai IT. Mau ngajuin cuti pakai aplikasi. Mau ngajuin pinjaman pakai aplikasi. Ya. Mau ngajuin macam-macam semua pakai aplikasi. Kalau kita nggak menguasai akan hilang. Orang HRD makin sedikit. Ya. Orang marketing tadi sudah kita bahas. Orang produksi makin banyak pekerjaan-pekerjaan manual yang diganti dengan mesin. Nah, terus fungsi orang di mana? Fungsi orang ada lagi problem solving. Masalah tidak semakin sedikit, meskipun semua berganti dengan digital, masalah makin banyak. Muncul masalah-masalah baru yang belum bisa dilakukan oleh mesin. Nah, manusia harus masuk ke situ, problem solving. Artinya, pelajaran kita yang modelnya hanya baca, kemudian ngafalin pada saat ujian, nggak akan kepake kalau tidak menghasilkan orang-orang kritis dan bisa ngasih solusi. Ya. Yang ketiga adalah komunikasi. Ternyata meskipun banyak berubah ke digital, komunikasi tetap penting. Bahkan komunikasinya jauh lebih advance karena harus ngelola orang yang tidak hanya satu ruangan. Sekarang ada WFH. Gimana tuh ngelola tim jumlahnya ratusan yang semua ada di rumah. Semua mainnya project. Gimana ngelola orang yang beda-beda. Itu butuh kemampuan komunikasi. Dan tentu saja yang leadership dan people management. Bapak Ibu lihat 3 dan 4 ini adalah skill-skill yang disebut dengan people skill, kemampuan dalam mengelola orang. Yang kelima adalah inovasi, ya, kreativitas. Mereka yang akan sukses adalah yang punya kreasi-kreasi baru, inovasi baru. Yang sekedar kerja jalani rutinitas, ya dia akan terus-terusan sebagai bawahan, sebagai follower.
Yang terakhir, industri specific knowledge. Pemahaman spesifik di industri kerja masing-masing. Orang yang di bagian produksi yang menguasai ilmu produksi. Yang kerjanya jualan menguasai ilmu jualan. Itu industri specific knowledge. Yang kerjaannya di bagian farmasi, ya ilmu kefarmasiannya. Itu industri specific knowledge. Itu yang kita pelajari di kampus. Ini juga berarti bahwa yang kita pelajari di kuliah, di kampus itu hanya kebanyakan poin nomor 6. Ya, yang kuliah teknik belajar ilmu teknik. Yang kuliah ekonomi belajar ilmu ekonomi. Itu namanya industry specific knowledge. Orang akuntan ya belajar ilmu akuntansi. Tapi di luar ilmu yang dipelajari di kuliah, ada 5 skill lain yang tidak kalah penting. Ya. Nah, teman-teman, itulah beberapa 2 riset yang ingin saya tampilkan untuk menggambarkan bahwa di dunia masa depan ini, ya, kita perlu mulai siapkan dari sekarang. Baik mereka yang hari ini belum kerja, masih di kampus-kampus, maupun kita yang sudah bekerja. Kenapa? Kalau kita usianya 30 tahun, 40 tahun, kita berarti masih ada waktu kerja sampai 20 tahun ke depan. Dan kita akan mengalami fase ini, fase di mana dunia ini perubahannya begitu luar biasa. Ya, yang paling sering hari-hari lah, kita mau pergi kemana-mana pakainya aplikasi, mau belanja pakainya aplikasi. Itu nggak kebayang 10 tahun yang lalu. Mall-mall sekarang sepi. Lihat mall hari ini sepi, pedang-pedang hari ini sepi. Dulu nggak kebayang. Itu kita sebagai konsumen, bayangkan kita sebagai pelaku usaha. Kita yang punya toko, dulu kita punya toko di Mangga 2, kita punya toko di ITC, ya. Sekarang kok tokonya sepi, nggak ada yang datang. Semua orang udah belinya online, Mas. Kalau kita nggak menguasai gimana kita buka toko online, kita akan kehilangan market karena konsumennya pindah. Banyak yang belanja lebih suka online. Ya. Dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita siapkan. Maka syarat pertama adalah adaptasi. Fleksibel, move on. Nah, kalau kita bagi, ya, jadi kompetensi itu, kalau kita bicara kompetensi, Bapak Ibu, di dalam ilmu kompetensi itu kita bagi 2 kompetensi. Ada namanya soft kompetensi atau managerial kompetensi. Ada yang namanya technical kompetensi. Technical kompetensi adalah kompetensi yang berkait dengan teknis pekerjaan, ilmu marketing, ilmu pabrik produksi, ilmu sales, ilmu accounting, ya, ilmu mesin itu technical. Sementara ada lagi yang namanya soft kompetensi, managerial kompetensi, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mengelola people, mengelola pekerjaan, leadership, komunikasi, planning, organizing, dan lain-lain. Ya. Nah, hari ini saya tidak akan bahas yang technical karena banyak banget ini. Ada ratusan technical kompetensi. Ini kita bisa pelajari di kampus bagi yang masih kuliah, di pekerjaan kita sendiri kalau kita sudah bekerja. Saya coba fokus ke soft dan managerial kompetensi karena ini ternyata juga sangat penting. Nah, biasanya dulu saya pernah di HRD, ya. Saya cukup lama jadi GM HRD di MB Duafa. Sebelumnya saya HRD di Kalbe Group, sebelumnya lagi di Astra. Jadi saya biasanya membuat standar kompetensi itu dibagi dalam 4 hal. Ini juga karena bahasan kita adalah membangun kompetensi diri, Bapak Ibu, inilah kompetensi yang perlu kita bangun. Ada 4. Yang pertama saya sebut dengan istilah self-management. Kemampuan mengelola diri sendiri. Di situ ada motivasi. Kan ada orang yang motivasinya ya sekedar menjalani tugas. Ada yang ngotot pengen
lebih bagus, pengen lebih bagus. Ada yang malas-malasan, hebat motivasi. Namanya self management. Tanggung jawab itu self management. Inisiatif, ada yang kerja harus disuruh, kalau nggak disuruh diam. Ada orang begitu kan? Ada orang inisiatif tinggi, nggak disuruh dia kerjain. Pak, kemarin saya gini-gini Pak. Oh, siapa yang nyuruh? Enggak sih Pak, cuman saya pikir kayaknya kalau saya lebih rapi. Pak, bagus ini. Kamu punya ide begini dari mana? Ya, sekarang saya lihat kayaknya berantakan aja Pak, saya rapi. Itu orang yang inisiatif tinggi. Orang-orang inisiatif tinggi lebih berpeluang sukses daripada yang inisiatifnya rendah. Kerja sekedar disuruh, nggak disuruh nggak punya ide. Ya. Tanggung jawab juga begitu. Ada orang kerja, ya udah kerja saya begini. Itu bukan job desk saya. Ada orang lain yang, tapi ini kalau nggak ada yang ngerjain, dia berantakan. Udah kita kerjain aja deh. Dan orang-orang yang punya tanggung jawab tinggi itu lebih berpeluang sukses. Integrity juga begitu. Integrity, ya. Orang yang bekerja sama antara yang dikatakan dengan yang dikerjakan. Kalau dia ngomong janji, dia tepati. Kalau dia bilang, siapa besok saya selesaikan. Besok dia selesai. Dan tadi yang adaptasi. Ya. Jadi ini contoh saja, ada masih banyak lagi yang lain. Inilah self management. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, mari kita ya tingkatkan kemampuan dalam self management. Belajarlah inisiatif. Ini saya kerjaan sudah selesai, nggak ada yang nyuruh ngerjain lain. Kira-kira apa yang bisa kerjain lagi ya? Itu orang yang punya inisiatif. Ini ngerjain begini itu paling pusing. Ada nggak ya cara supaya bisa lebih cepat yang ngerjainnya? Itu inisiatif. Orang pada ngeluh-ngeluh begini. Kalau saya bisa ini saya perbaiki, kayaknya keluhannya akan berkurang. Ini itu inisiatif. Orang-orang yang inisiatif tinggi, ya biasanya idenya banyak. Begitu idenya banyak, ya ada 1-2 ide yang kemudian dirasakan manfaat oleh banyak orang. Mulailah kita akan melihat, nah, itu ada karyawan loh, dia baru 2 tahun, cuman kok bagus banget ya. Yang aku pikir, ini baru 2 tahun idenya ada, bikin ini. Dan disitulah mulai kemudian karir kita akan mulai naik. Dari mana modalnya? Inisiatif. Begitu juga dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah mengerjakan sesuatu bukan karena tugas saja, tapi karena merasa ini saya harus bantu selesaikan. Motivasinya lebih tinggi. Ya. Nah, itu soft kompetensi yang pertama. Namanya self management. Nah, kalau kita kerja daftar di perusahaan, ini bisa digali dari mana? Kalau saya ngecek ini pakai wawancara, pakai psikotes, ya, pakai assessment, ketahuan. Ya. Nah, sehingga kalau kita punya inisiatif tinggi, ada testing, percayalah pasti akan ketahuan kok. Gitu ya, Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah thinking ability, kemampuan berpikir. Di situ ada analisa. Kan ada orang yang kerja, ya kerjanya disuruh ngerjain. Tapi ada kerjanya yang perlu mikir. Nah, ternyata, Bapak Ibu, makin tinggi jabatan seseorang, kerjaannya makin banyak mikir. Makin rendah jabatannya, makin sedikit mikir. Dan ternyata pekerjaan-pekerjaan mikir lebih dihargai tinggi dibandingkan pekerjaan-pekerjaan fisik. Kalau office boy, ya kerjanya mungkin nggak butuh banyak mikir. Udah pokoknya tiap hari ini lantai disapu, dipel, toilet dibersihin, nyiapin makanan selesai tiap hari berpuluh-puluh ton, itu aja dikerjain, nggak perlu mikir. Naik jadi staff, mulai mikir kerjaannya. Naik jadi manajer, banyakan mikir daripada ngerjain. Kalau kita mikir nih orang kerja rapat, mulu nih bos-bos ngapain aja sih, itu kerjaannya mikir.
ini marketing kita kedodoran, salesnya makin turun. Apa sih sebabnya? Itu kerjaan mikir. Yang di level staff mungkin nggak kebayang. Apa ya? Hanya sekarang emang musim-musimnya online. Kita ngerti cuma gitu doang, musimnya online. Tapi di level manajer harus cari solusi. Dengan perubahan begini, apa yang mau kita kerjakan? Ya, itu kerjaan-kerjaan mikir. Ya. Di level paling tinggi, direktur, mungkin 90 kerjanya mikir. Bahkan bawain tas aja dibawain orang. Naik mobil disupirin orang. Ya, kerjaan-kerjaan fisiknya udah sangat sedikit. Kebanyakan kerjanya mikir terus. Nah, maka kita harus melatih itu. Ya, melatih analisa, melatih problem solving. Itu skill yang kedua. Skill yang ketiga namanya people management. Ilmu mengelola orang. Ilmu mengelola manusia. Ya. Di situ ada komunikasi, di situ ada leadership, di situ ada relation building. Ya. Ilmu ini ya juga sangat penting. Ya. Gimana di HRD tahu kalau seleksi? Sama. Lewat psikotes, lewat assessment, lewat wawancara, dan lain-lain. Ada ilmunya untuk menggali seberapa bagus komunikasi seseorang. Ya. Nah, kita mari belajar latihan komunikasi. Dan komunikasi itu ilmu yang sangat bisa dipelajari. Bukan bawaan. Dia emang jago ngomong dari sono, bukan jago ngomong dari sononya, emang dia dulu sering banget ikut kegiatan ya akhirnya mau nggak mau harus ngomong. Bapak Ibu, saya dulu kalau ngomong gagal. Saya kalau ngomong gagal. Belibet kata-katanya. Tapi saya maksain diri, saya harus bisa perbaiki kelemahan komunikasi saya. Gimana caranya? Ya latihan. Ya, ternyata bisa kok. Berapa lama? Salah satu kegiatan yang banyak melatih saya berkomunikasi adalah ketika waktu kuliah saya sambil nyambi jadi guru. Ya, saya dulu guru di Bimbel Nurul Fikri. 3 tahun saya ngajar sambil kuliah, dan itu sangat membantu saya meningkatkan kemampuan komunikasi. Ya, butuhnya tahunan. Jadi kalau udah ikut public speaking pelatihan 2 hari, nggak cukup. Itu baru tahu teorinya. Prakteknya harus dipraktekin bertahun-tahun. Ilmu-ilmu begini, ilmu soft kompetensi, itu bukan ilmu yang selesai dipelajari seminggu 2 minggu. Butuh waktu tahunan. Leadership juga begitu. Dari mana latih leadership? Lewat organisasi. Maka saya sering dorong, ya, mahasiswa, anak-anak sekolah, dorong untuk ikut organisasi. Karena di situ akan ada latihan leadership, pasti ada latihan komunikasi. Saya belajar leadership kapan? Saya suka organisasi. Dulu saya ketua OSIS, saya ketua senat di UI. Ya, dari situ belajar gimana ngelola orang, gimana ngadepin orang yang beda pendapat, gimana ngadepin protes, gimana ngadepin macam-macam. Ternyata itu kepake semua begitu kita kerja. Ya. Jadi people management juga sangat penting. Saya udah kerja, gimana latihannya? Kalau kita sudah kerja, ya berlatihlah dalam kerja-kerja di tim. Kan ada nih project A, project B. Begitu kita sering latihan mimpin, latihan ngelola tim, itu akan terlatih. Ya. Ini skill yang ketiga, people management. Yang terakhir adalah task management. Ilmu, skill dalam mengelola kerjaan kita sendiri. Bikin perencanaan, ngontrol kerjaan. Ada orang yang kerjanya nggak pakai planning. Udah pokoknya jalan aja. Saat ketemunya ntar pokoknya pasti dapat. Ada orang yang kerjanya begitu. Ya. Ada orang yang planningnya kuat, tapi kontrolnya nggak kuat. Lupa mulu. Diingetin, oh iya Pak, yang itu belum Pak. Kontrolnya berarti masih lemah. Udah sih Pak, mana? Coba kasih ke saya.
Di mana ya Pak? Udah minggu lalu sih Pak, saya nggak tahu dia naruh di mana. Kontrolnya berarti lemah. Ya. Dan di level-level tertentu, terutama kalau sudah menjadi leader, ada yang namanya pengambilan keputusan. Ini gimana kita mau merubah cara marketing atau enggak. Kalau merubah berarti kita akan butuh biaya pelatihan, biaya bikin sistem, total bisa 1 miliar. Kita ngambil keputusan ngeluarin duit 1 miliar itu bisa gemeter tangannya kalau kita nggak menguasai ilmunya. Nah, inilah 4 skill, saya menyebutnya sebagai klaster kompetensi. Ini 4 kompetensi yang kita butuhkan apapun pekerjaan kita. Mau kita orang marketing, mau kita orang pabrik, orang produksi, mau kita orang staf biasa, 4 ini kita harus punya. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mulai hari ini, cobalah kita list, Bapak Ibu ya. Dari, ada berapa nih? 3 sama 5, 8, 11, ada 14. Dari 14 kompetensi ini, mana yang kita masih lemah, mana yang kita sudah bagus. Dan mari sama-sama masing-masing bikin rencana pengembangan diri. Oke, tahun 2023 saya mau belajar kompetensi yang mana? Nah, gitu. Misalnya nih, tahun ini semua belajar inisiatif deh. Ini saya PR banget emang. Udah belajar inisiatif. Caranya gimana? Lewat kegiatan hari-hari. Tiap kita rapat di kantor misalnya ya, kita lihat, saya punya ide apa ya? Mikirnya begitu, saya punya ide apa ya? Ide ini kira-kira bagus nggak? Udah ngomong aja, inisiatif. Jadi tidak ada cara yang lain selain dengan mencoba belajar, ya, mengubah diri. Akan bagus kalau kita punya mentor. Apa itu mentor? Orang yang dari sisi inisiatif, misalnya tadi karena kita mau belajar inisiatif, orang yang di kantor yang inisiatifnya bagus, biar kita bisa belajar. Mas, sampean gimana caranya kok kalau rapat ada aja idenya, saya tuh gak kepikir loh, nggak pernah kepikir. Tapi kalau pikir-pikir, iya benar juga ide itu, kenapa saya pikir ya? Padahal saya sering lakuin itu. Gimana caranya biar berani ngomong? Gimana caranya biar punya ide? Nah, belajarlah kepada orang lain yang lebih bagus. Nanti dia akan kasih. Saya sih pokoknya dia udah ngomong aja. Salah nggak salah, udah urusan belakangan. Salah juga nggak akan diomelin kok gitu. Kan ada atasan kita, pokoknya ada manajer saya, dan manajer saya akan nilai ini idenya bagus apa enggak. Udah yang saya mah ngomong aja. Gitu. Kalau saya ngomong itu mikirnya lama banget. Dari mulai awal rapat selesai masih mikir ngomong nggak. Ya. Nah, belajarlah kepada orang lain yang inisiatif lebih tinggi. Lakukan dengan cara begitu aja, cara murah meriah. Ya, cara murah meriah yaitu belajar kepada mentor, cari mentor. Kita pengen belajar ilmu komunikasi. Caranya ngomong ya nggak grogi gimana ya? Ngomong supaya lancar itu nggak bingung itu gimana ya? Cari mentor. Wah, ada nih. Ya, teman saya di kantor itu kalau ngomong cacos itu enak aja, nggak pakai persiapan. Saya persiapan udah semalaman, tetap aja yang keluar gitu-gitu aja. Belajarlah, temukan mentor. Ya, jadi tidak ada program pengembangan diri ya yang tidak bisa kita lakukan. Saya nggak punya biaya ikut pelatihan, nggak harus ikut pelatihan. Kalau ikut pelatihan bagus. Ya. Saya di kantor punya setahun itu ada kurang lebih 40 pelatihan dalam setahun. Jadi sebulan bisa 3-4 kelas. Ya. Yang mau ikut silakan. Tapi kalaupun kita, aduh biayanya nggak ada sih pelatihan, ya udah. Cara lainnya adalah cari mentor. Bisa orang mentor itu orang di kantor kita, atasan kita, teman kita, bisa orang lain, ya teman kuliah kita yang dulu keren banget dia kerjanya nggak bareng, cuman kayaknya rumahnya dekat, saya bisa belajar lagi gimana sih cara gini. Ya. Nah, Bapak Ibu, setiap tahun berusahalah punya target pengembangan diri.
Di list aja dari 14 ini, saya tahun ini mau belajar apa. Nggak usah banyak-banyak, satu aja dulu. Tahun ini saya mau belajar inisiatif deh. Nanti akhir tahun kita cek, inisiatif udah bagus belum? Minta teman kita, gimana kalau saya inisiatif? Oh lumayan, beda banget. Wah berarti udah bagus ya. Nah tahun 2024 saya pengen belajar adaptasi deh. Latihan adaptasi. 2025 begitu juga. Jadi kita biasakan punya rencana pengembangan diri tahunan. Gitu ya. Nah, itu yang terkait area soft skill. Ada juga tadi kan kita bahas ada technical skill atau technical kompetensi ya. Kita juga bisa bikin program. Tahun ini saya punya program pengembangan diri yang saya sebut istilahnya digital teaching, di mana ngajar dengan format digital. Itu target pengembangan diri saya tahun ini. Gimana bikin modul pelatihan yang dikemas menjadi modul yang bisa dijual online. Itu target saya tahun ini. Tahun lalu ada yang sudah saya pelajari juga. Tahun depan saya akan bikin lagi satu lagi. Tiap tahun saya punya program pengembangan diri. Ya, baik yang soft maupun yang teknis. Ya, usia berapapun tidak ada istilah berhenti belajar. Kan perintahnya begitu ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu tidak selesai berhenti begitu kita selesai sekolah. Begitu kita lulus kuliah. Belajar harus seumur hidup. Maka di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, pergi pagi, pulang sore, pulang malam, tetap harus punya rencana pengembangan diri. Ya. Ibarat kata begini, kalau kita baca Qur'annya belum lancar, tapi kita masih belajar juga, belajar tahsin, gitu ya, belajar tajwid. Nanti di akhirat ketika ditanya Allah, ya bacanya salah, kita bisa bilang ya Allah, saya memang bacanya masih banyak salah, tapi saya masih belajar ya Allah. Dan itu akan jadi tameng kita kepada Allah, menunjukkan bahwa kita nggak berhenti belajar. Tapi kalau kita nggak belajar, berhenti belajar Qurannya, pada ilmu Quran kita masih belepotan, kita nggak bisa ngelak dari pertanyaan Allah, kenapa nggak belajar kalau ngerasa nggak bisa? Karena itu ilmu wajib untuk kita sebagai seorang muslim. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi ini semua ya, perlu kita pelajari. Nggak usah banyak-banyak, cukup satu per tahun. Ya. Nah kalau kita rutin begitu, nanti dalam 5 tahun akan kelihatan bedanya antara kita 5 tahun lalu dengan kita hari ini. Lama dong 5 tahun. Emang nggak ada yang sebentar. Kalau ada orang yang menjanjikan kesuksesan cepat, percayalah itu hoax. Tipu-tipu. Sama kayak bisnis ya. Ada yang nawarin usaha bisnis, kok cepat banget untungnya. Harus curiga itu. Karena nggak sesuai dengan sunnatullah. Ya, dan banyak orang ketipu di bisnis-bisnis begitu karena tergiur dengan keuntungan cepat. Ujung-ujungnya bodong. Ya, semua perlu proses, semua perlu waktu, dan semua perlu kerja keras. Salah satu kerja keras yang harus kita lakukan untuk mendapatkan peluang kesuksesan di sisi Allah adalah kerja keras memperbaiki diri dalam hal apapun. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Ustaz Fauzi, biar ada waktu kita ngobrol-ngobrol, saya cukup sampai di sini ya. Nanti pekan depan kita akan fokus dengan site management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Fatah yang sudah menyampaikan materi terkait dengan membangun kompetensi diri
Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun via chat di kolom dari yang sudah disampaikan. Teman ini ada request Ustadz Fatah, bahan materinya ada yang minta untuk di-share. Dipersilakan, mangga Insyaallah nanti Bapak saya dan kirim Ibu ke Ustaz Fauzi. yang mau bertanya, ada yang mau disampaikan? Dipersilakan. Pak Isan udah siap-siap nih Pak Isan. Silakan Pak Isan. Ya, izin Ustaz Fauzi. Ya, terima Siapa? kasih. Ya, silakan. Pak Ustaz Fatah mau tanya sedikit tentang Silakan Pak Isan. Kira-kira apa yang untuk bisa dibangun, terutama karena sekarang ada yang pro kontra atau positif dan negatif tentang pendidikan digital ini. Kalau menurut Ustadz, kira-kira dasar-dasar kompetensi seperti apa yang bisa dibangun agar orang bisa melihatnya secara positif, ya, terutama untuk digital ini. Terima kasih Ustadz. Baik Pak Isan, terima kasih atas pertanyaannya tentang digital. Ya. Coba saya tangkap maksudnya secara, mohon dikoreksi kalau salah ya Pak Isan ya. Jadi digital ini dengan perubahan yang begitu banyak, ya semua serba digital, tapi di sisi lain juga ada efek negatif gitu ya Pak Isan ya. Termasuk misalnya anak-anak yang kecanduan HP gitu ya. Sekarang semua serba laptop, semua serba HP. Gimana supaya manfaatnya kita dapat, tapi juga efek sampingnya bisa diminimalisir. Baik, Bapak Ibu, hari ini memang salah satu ciri dari revolusi industri jilid 4 ini adalah kita sedang ada di ujung revolusi industri jilid 4 dan sedang bersiap-siap masuk revolusi industri jilid 5. Ya, yang dipelopori oleh salah satunya Jepang. Di revolusi industri jilid 4 ini diakhiri di ujungnya adalah dengan digitalisasi. Dunia internet, dunia digital, dunia data. Ya. Sehingga sekarang ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan arahnya adalah pengelolaan digital. Sekarang ada kerjanya lagi ngetren, ya, namanya digital analis. Lagi ngetren tuh, trainingnya tuh di mana-mana, mahal trainingnya, ya, ada lombanya, ada segala macam. Kemudian digital marketing juga lagi ngetren, yang berbau-bau digital. Jadi akhirnya memang banyak kemudian orang-orang belajar ilmu baru ini, yang kebutuhan di dunia kerja juga cukup tinggi. Ya. Sekarang pertanyaannya gimana kita mengurangi efek negatifnya? Pertama Bapak Ibu, bagi kita yang sudah kerja, ya sudah dewasa, harusnya sudah bisa punya filter. Filter pertama adalah gunakan laptop gadget ini untuk sesuatu yang ada hubungannya dengan dua hal. Pertama, mempercepat pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi. Gitu. Ya, misalnya nih, kita browsing di YouTube. Di YouTube itu segala macam ada. Mau musik, mau ngeprank, apalagi sekarang ngetren. Mau joget-joget, mau belajar, mau ngaji, semua ada. Tinggal tadi tuh dua hal. Kira-kira yang saya lihat ini membantu saya mempercepat cara kerja saya enggak. Yang kedua, dengan saya ngikutin ini, ada enggak ilmu yang saya bisa dapetin? Dua itu filter kita bagi kita yang sudah bekerja. Ya, boleh kita menggunakan YouTube untuk hiburan, boleh-boleh saja. Tapi ya kita harus disiplin dengan jadwal. Mau saya begini, kita tuh kadang-kadang pengennya istirahat nih misalnya ya, jam 12 sampai jam 1 udah sholat masih setengah jam nih. Ngecek ada notifikasi kita klik cuman YouTube doang 5 menit, cuma 5 menit. Tapi begitu selesai kan pengen ada rekomendasi lagi yang lainnya. Klik. Kalau akhirnya setengah jam juga gitu. Bahkan lewat dari itu ya. Jadi memang kita harus trik hal-hal yang tidak berhubungan dengan dua hal tadi itu kita harus punya batasan. Misalnya nih,
Ya kalau di kantor, udahlah saya nggak mau, daripada waktu mendingan saya buat tidur siang-siang dengan buat baca Quran. Di rumah kalau Sabtu Minggu bolehlah ya 1 hari 1 jam deh, batasi benar 1 jam. Gitu. Di luar itu pastikan yang kita lihat itu 2 hal. Hal-hal terkait pengembangan diri, hal-hal terkait pekerjaan. Gitu ya. Itu bagi kita yang sudah dewasa. Bagi anak-anak, nah ini buat kita yang punya anak-anak, anak-anak itu kontrol dirinya jauh lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Sehingga ya perlu dibimbing oleh orang tuanya. Bagaimana caranya? Buatlah kesepakatan di rumah. Kapan boleh lihat HP atau YouTube, untuk nonton apa aja yang boleh, itu harus dibuat kesepakatan dengan anak-anak. Misal nih, pokoknya kalau hari biasa nggak boleh, kecuali untuk tugas sekolah. Nah, misalnya begitu. Dan karena mereka masih belum kuat kontrolnya, saya tidak menyarankan anak-anak punya handphone. Ya, yang usianya masih SD, masih SMP. Kalau susah berlakukan, ada handphone milik bersama. Saya taruh di rumah. Bukan handphone saya, bukan handphone saya, tapi handphone anak-anak. Tapi ini milik bersama, anak saya 3. Boleh pakai, ya, tapi ini milik bersama. Jadi tidak ada kepemilikan handphone untuk anak-anak yang masih SMP ke bawah. Itu kalau di saya di rumah saya. Yang kedua, pakai HP-nya ada maksimal berapa jam. Dulu saya peraturannya masih kecil itu 1 jam. Kecuali untuk tugas. Ya, atau kemudian dikit 2 jam boleh. Intinya bikin kesepakatan dan terus dievaluasi kesepakatannya. Gimana kalau melanggar, gimana kalau nggak. Penting begitu untuk apa? Untuk membuat anak belajar mengontrol. Percayalah begitu anak SD ulang tahun atau juara kelas hadiahnya HP, siap-siaplah 2-3 tahun lagi akan nggak bisa lepas dari HP. Tapi kan bisa belajar Quran lewat HP juga, betul itu, makanya apa yang ditonton itu mesti buat kesepakatannya, gitu ya. Nah, aturan berikutnya yang saya pakai di rumah adalah tempat untuk mengakses handphone. Kalau saya punya peraturan di rumah, handphone tidak boleh dibawa ke kamar. Akses internet nggak boleh dari kamar. Kenapa? Oh di kamar, apalagi kunci pintu. Udah Pak, kita nggak bisa kontrol. Anak udah ngerasa nggak ada yang liatin. Saya taruh laptop, saya taruh HP, itu di ruang keluarga. Jadi anak akan juga mikir-mikir. Kenapa? Karena ya ada orang lain lewat di situ, duduk di situ, ngobrol di situ. Nggak bisa. Jadi akses internet di ruang publik, itu aturan di rumah saya. Ya. Nah, nanti makin lama anak makin dewasa, mulai dilepas pelan-pelan. Kayaknya, nah saya bilang waktu anak saya yang SMA, oke, karena kebutuhan udah tinggi, nggak bisa pakai handphone bareng-bareng. Anak SMA saya akhirnya ada handphone sendiri, tapi ada aturan mainnya. Ya. Nah, pelan-pelan harus dilepas. Jadi kita bantu anak-anak kita untuk secara bertahap berlatih kontrol. Gitu ya. Dan kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Terutama kalau anak kita masih kecil-kecil, karena pasti ditiru. Ya, dan dorong tadi, belajar ya, hal-hal baru, ajak anak-anak, wah ada baru nih, bagus banget, coba kita lihat bareng-bareng. Belajar dari situ. Jadi akhirnya kita bisa ngasih tahu bahwa banyak hal positif yang kita bisa akses dari internet, digital, tapi juga bahayanya ada. Dan kita dampingi pelan-pelan, makin dewasa, makin kita lepas. Begitu kira-kira Pak Ihsan, semoga terjawab pertanyaannya. Allah bisawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, syukron Ustaz Fatah. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa resen. Ustaz Khairul mau bertanya, Ustaz?
Siap, Ustaz. Ustaz Haji, Ustaz Fatah, mohon izin. Saya Hairil Anwar Silakan, dari Ustaz. Bedugul, Bali, Ustaz. Ustaz Halo Haji. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya, Ustaz Haji, suara saya? Jelas, Ustaz. Masya Allah. Ya, Ustaz Fatah, terima kasih ini. Masya Allah, ini sudah materi kelima. Ternyata saya sudah melewati begitu banyak materi karena kelalaian saya. Masya Allah. Jadi menarik menurut saya, Ustaz. Jadi kalau secara global sering kita dengar orang istilah passion begitu. Jadi kalau mau bisnis bertahan sukses, maka bisnis passion kita jadikan sebagai bisnis begitu. Ternyata subhanallah di sini saya mendapatkan satu pemahaman baru bahwa orang Islam itu bukan hanya passion tapi mission. Tugas sebagai khalifah, katakan begitu. Jadi ini hal baru. Terima kasih Ustaz. Menjadi ilmu baru, pengetahuan baru, semoga menjadi semakin bisa kita perkuat. Berikutnya berkait dengan spiritual question atau kecerdasan spiritual yang Ustaz ceritakan tadi. Saya dulu pernah membaca bukunya Pak Ari Ginanjar, katakan begitu, buku ESQ itu. Jadi Ustaz tadi sempat terangkan bahwa dari 3 hal kompetensi IQ, emosional sama spiritual itu ternyata intelektual question itu jauh berada di bawah posisinya untuk kompetensi yang dibutuhkan era sekarang bahkan ke depan begitu. Justru kalau saya baca 1 sampai 10 itu ada di kalau Ustadz sampaikan tadi di spiritual, kecerdasan spiritual begitu. Nah, bagaimana Ustadz tadi sebenarnya alhamdulillah Ustadz terangkan bahwa bagaimana kita bisa memiliki kompetensi baik soft ataupun technical kompetensi itu harus punya mentor. Saya sendiri di Bedugul, khususnya di kampung Muslim di Bali itu memang benar membutuhkan sekali Ustaz. Jadi kita punya semangat misi yang besar bahwa kita berdakwah di Bali itu mungkin karena orang datang gitu, wisatawan datang, maka posisi kami itu mau kami jadikan sebagai wajah Islamnya Bali. Jadi orang datang ke tempat kami itu dia lihat bahwa stigma selama ini khususnya wisatawan asing itu tentang Islam kan mereka pengetahuan tentang Islam itu mereka terima dari media saja. Itu terbukti banyak sekali. Maka kami posisikan masjid kami ini sebagai sarana dakwah kami untuk memberitahu kepada mereka bahwa Islam itu rahmat, Islam itu welcome, tetap dengan batasan-batasan yang ada secara syar'i khususnya begitu. Nah, pertanyaan saya mungkin kelanjutan dari yang Ustaz terangkan itu, saya sepakat sekali bahkan semakin bersemangat sekali dengan yang Ustaz terangkan tadi. Cuman permasalahannya kami butuh tim, katakan begitu, butuh banyak orang yang butuh teamwork yang memiliki kapasitas yang minimal 11-12 lah. Saya 11-nya mungkin yang lain bahkan bisa 12 atau sebaliknya. Saya mencari banyak teman-teman untuk bisa dijadikan tim. Masalahnya yang kami segmen sasar itu untuk jadi tim kami itu kan yang paling enak itu adalah barang jadi. Jadi teman-teman yang tamat kuliah baik lulusan UIN atau kampus-kampus lain, kita harapkan mereka itu bisa kita jadikan satu tim dengan tidak terlalu banyak memberikan mementor mereka atau bahkan kalau bisa mereka membawa pengalamannya di kampus atau di mana untuk kami bisa terapkan di kita. Nah itu kendala kami bagaimana Ustaz, ini mungkin kelemahan kami di soft skill membangun relationship-nya itu Ustaz. Nah bagaimana cara kami bisa membangun teamwork, tentu kami harus tingkatkan dulu bagaimana cara saya minimal bisa terbangunnya soft skill saya di bidang membangun tim itu atau relationship saya atau leadership lah katakan juga itu. Mungkin terima kasih Ustaz, terima kasih kesempatannya Ustaz Fauzi. Mudah-mudahan ke depan di materi-materi berikutnya saya tetap bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz Hairil, terima kasih dan
Salam untuk teman-teman di Bedugul ya. Luar biasa semangat dakwahnya di tengah kultur yang mungkin berbeda dengan sebagian wilayah Indonesia yang lain ya. Jadi tantangannya luar biasa. Tentang ISQ tadi ya. Ketika Pak Ari Ginanjar awal-awal launching bukunya, dulu bukan bentuk pelatihan, tapi kajian di masjid-masjid. Dan saya membantu Pak Eri waktu itu ngisi kajian-kajian tentang ISQ. Di bertiga saya, Pak Eri Ginanjar, sama Ustadz. Siapa dulu ya? Ustadz Amang Depok, sama Syafruddin. Bertiga diskusi, kemudian kita sepakat bagi-bagi tugas. Ya, itu awal-awal ketika bukunya belum bestseller ya, baru launching. Kemudian lama-lama makin terkenal sampai sekarang. Nah, beliau mengatakan bahwa dua hal ya, jadi ada emosi, ada spiritual. Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Saya ingin share slide yang di pertemuan pertama ya. Jadi IQ, EQ, SQ ini dalam pandangan saya ini tiga hal yang sama-sama kita butuhkan. Nggak bisa SQ tanpa IQ, tanpa EQ. Ya, nggak bisa IQ sendirian. IQ tetap dibutuhkan untuk apa? Untuk hal-hal yang membutuhkan pemikiran, analisa. Masalah umat ini begitu banyak, kalau nggak pakai IQ nggak bisa selesai. Itu satu. Jadi IQ tetap dibutuhkan. Tapi masalah dunia ini bukan cuma soal ide, soal mikir, tapi masalah-masalah terkait people. Kayak kita misalnya, kalau kita motor rusak, kita perbaiki, gampang. Ya, oh masalahnya ban, tinggal ganti ban, selesai. Masalah rem, ganti rem, selesai. Tapi permasalahan manusia nggak bisa. Ini ada anak, sholatnya malas, nggak bisa. Kita copot tangannya, ganti tangan lah baru supaya sholatnya rajin, nggak bisa. Ya, mengelola perubahan benda tidak bisa sama dengan mengelola perubahan manusia. Maka dibutuhkan ilmu EQ ini. Antara IQ sama EQ, dua-duanya kita butuh. Nggak bisa juga EQ tanpa IQ. Nah, terakhir ada SQ. IQ bagus, EQ bagus. Kalau tidak punya mission, kalau tidak punya value, kalau tidak punya si spiritual, ini bisa arahnya nabrak-nabrak. Koruptor itu IQ-nya tinggi, EQ-nya bisa tinggi, ngomong luar biasa, bisa berbohong di depan publik tanpa merasa bersalah, itu kan EQ itu. Tapi tanpa SQ, maka akan terjadi salah arah. Maka bahasan pertama kita adalah tentang mission. Itulah akan membingkai IQ dan EQ. Orang harus punya mission, dan mission itu selalu ujungnya adalah kepada Allah. Gimana cara kita masuk ke surga, gimana cara kita dapetin kontribusi terbaik di dunia ini sebelum kita menghadap Allah. Itu yang membingkai IQ dan EQ. SQ tidak bisa tanpa IQ, tanpa EQ. Jadi ini tiga-tiganya penting. Nah, SQ ini yang harus membingkai. Toolsnya adalah IQ dan EQ. Kira-kira begitu ya, Ustaz Heril. Yang kedua tentang leadership dan membangun tim. Pertama, memang kita sebagai leader, Pak Her sebagai leader, perlu terus juga belajar ilmu tentang leadership, tentang gimana membina anak-anak muda, gimana mimpin, gimana jadi mentor mereka, gimana ngasih tantangan ke mereka, itu ilmu yang sangat penting. Ketika saya masuk dompet duafa dulu, salah satu pekerjaan pertama adalah saya harus cari di antara sekian banyak leader di dompet duafa, ada nggak leader-leader yang bisa jadi pengkader bawahannya. Ya, saya cek, saya investigasi, ketemu ada 5 orang. Nah, program saya berikutnya apa? Anak-anak muda yang baru-baru ini, begitu baru masuk, anak-anak MT, saya nempelin ke leader-leader yang 5 orang ini. Satu leader saya kasih 4 orang. Mas, saya nitip 4 orang ya. 6 bulan ke depan tolong dididik.
targetnya begini, begini, begini. Nah, mereka-mereka ini bagus-bagus karena ketemu sama mentor yang keren, kira-kira gitu. Nggak semua orang memang, nggak semua leader bisa jadi mentor yang bagus. Ya. Jadi di antara kurang lebih sekitar 20-an leader, saya hanya milih 5 orang yang kemampuan kaderisasinya bagus, mentoringnya bagus. Ya. Apa artinya? Kalau kita jadi leader dan kita merasa penting untuk membangun tim, kita merasa penting untuk mengkader anak-anak muda, kita perlu self management kita dilakukan, yaitu meningkatkan kemampuan kompetensi kita sebagai leader, terutama kemampuan dalam hal Pak. Ya, satu tentu dalam hal leadership, memimpin. Cara saya mimpin itu udah bagus nggak sih? Bagusnya saya apa, kurangnya apa? Satu itu. Yang kedua, ada ilmu yang namanya coaching. Ilmu membina orang lain, itu ilmu coaching. Gimana ngadepin anak yang pintar ini, tapi nyeleneh. Nah, kan ada tuh yang begitu-begitu tuh. Pintar, nah, cuman idenya itu kadang-kadang bikin kita itu ketar-ketir. Ya, ngapain lagi nih anak nih? Tapi kreatif. Nah, orang anak-anak seperti ini itu perlu mentor yang cocok untuk ketemu, namanya ilmu coaching. Ada yang pintar tapi pendiam gitu. Kalau dorong-dorong baru mau, tapi begitu dia ngerjain bagus, cuman nggak mau ngerjain, harus dorong-dorong. Kan ada yang begitu tuh. Ada yang udah semangat, semua dikerjain, tapi ilmunya sedikit. Nah, mengelola tim yang unik-unik ini perlu ilmu. Yang namanya tadi coaching, ilmu mentoring. Jadi PR pertama, Ustadz Hairil perlu bikin tadi itu ya, program pengembangan diri dalam hal leadership tadi. Gimana caranya? Di kajian-kajian ini, termasuk di YouTube juga banyak sekali yang bisa kita pelajari. Klik aja tentang membangun leadership. Ya, minimal kita dapat teorinya. Ya, atau yang kedua, selain bisa ikut yang lebih serius bentuknya pelatihan leadership. Misalnya, saya ada pelatihan tentang how to coach, gimana menjadi coaching, gimana menjadi coach. Ya, setahun saya buka 2 kelas pelatihan tentang coaching. Ada tentang mentoring, ada tentang bagaimana memotivasi tim. Ya. Nanti Ustadz bisa mungkin bisa follow di Instagram saya. Saya biasa kalau ada kelas-kelas saya selalu posting di Instagram. @fathuri.fatah, nanti di saya ini ya, saya chat di Instagramnya. Nah, ada di chat. Saya biasa kalau ada kelas-kelas saya posting di situ, atau bisa juga Instagram perusahaan saya consulting, namanya IMZ. Nah, itu ya 2. Nah, monggo nanti kalau tertarik ikut pelatihan lebih serius, kita punya banyak kelas-kelas online. Ya, jadi bisa ikut online. Kalau mau kelas yang offline juga bisa. Cuman memang offline biasanya kalau nggak di Jakarta, kadang dulu sebelum pandemi kelasnya saya di Jakarta, Surabaya, kebanyakan ya Bandung. 3 kota itu yang sering ya. Kota lainnya tergantung request. Jogja juga sering. Kalau di teman-teman lembaga zakat, saya biasa kalau keliling ke luar kota, saya selalu kabarin tuh. Saya ke Jogja, saya kabarin teman-teman forum zakat. Saya tanggal sekian sama sekian ada di Jogja, monggo kalau mau ketemu. Ya, biasanya saya bikin kelas di situ. Ya, Bali sudah lama saya ke Bali nih, Ustadz Hairil ya. Ditunggu Ustadz kedatangannya, Insya Allah. Ya. Terakhir malah ke Lombok, saya sering ke Sito tuh, ketemu dengan termasuk Pak Gubernur juga. Bali sudah lama saya ke sana. Semoga nanti kalau ada kesempatan berangkat ke Bali, nanti saya kabarin. Amin. Ya, begitu Ustadz. Semoga bisa terjawab. Oke. Ustadz, boleh tambah lagi kesempatannya? Silakan. Saya ada 2 hal, Ustadz. Jadi saya ini orang yang gaptek terus terang saja di era teknologi. Saya
nggak familiar sama sekali sama perangkat-perangkat teknologi. Saya paham Ya. bahwa itu salah. Tapi saya meyakini memang eranya sekarang era teknologi, makanya saya punya BLK teknologi informatika. Saya memahami bahwa itu era. Cuman saya sendiri memposisikan karena perspektif saya tentang profesi itu ada dua, satu digital memang eranya, yang kedua sektor real. Saya lebih ke katakanlah pangan begitu. Mendampingi petani, teman-teman mustahik di pertanian, mualaf gitu. Nah, apakah ini kan mindset soalnya kaitan, karena saya untuk belajar sudah membatasi pikiran saya bahwa saya udah lewat lah masa saya untuk belajar digital. Dulu 1 semester saya aplikasi komputer itu sama sekali nggak tahu, hanya untuk nyetel lagu saja di komputer saya nggak 6 bulan itu nggak bisa Ustaz. Karena memang saya merasa posisi saya nggak di situ dunia saya gitu. Ini berat sekali. Mindset saya pahami itu. Maka apakah posisi seperti ini benar begitu, walaupun ya relatif. Karena apa? Saya berpikirnya begini. Kalau semua main di digital dalam tanda kutip, maka siapa yang akan menyiapkan makannya orang-orang digital ini? Itu Ustaz, mindset sekali lagi, kalau salah mohon diluruskan. Nah, kedua, saya kadang-kadang ingin juga banyak pengembangan diri itu saya paham Ustaz. Justru saya dengan IPK 2,69 saat itu pasar kerja 2,75, saya nekat wisuda. Itu saat itu padahal era intelektualitas yang dibutuhkan gitu. Pasar kerja itu IPK berapa? Jadi lulusan ketika ada peluang kerja itu selalu tanya IPK minimal 2,75, dan saya 2,69 wisuda Ustaz. Jadi pasar kerja itu pasti tidak menerima saya begitu. Tapi memang saya dari awal memposisikan diri, saya adalah saya ingin mendampingi teman-teman, bersama teman-teman, lebih banyak di NGO lah, di LSM atau apa segala gitu. Jadi tapi saya suka membaca. Nah, saya sekarang bertanya, karena bacaan itu kadang-kadang posisi saya ketika saya mau membaca, baik itu buku motivasi ataupun buku-buku agama, itu kan tidak semua kadang sumbernya baik, Ustaz. Karena kadang-kadang di beberapa buku yang pernah saya baca itu, ternyata setelah sekarang ini saya baru tahu bahwa itu merusak dalam tanda kutip keyakinan, akidah begitu. Padahal judulnya judul buku agama. Jadi terlalu terlalu begitu saya ingin baca buku karena tertarik dengan judulnya, saya seolah-olah harus mengikuti buku itu. Jadi filter saya itu sendiri menjadi agak kurang. Nah, bagaimana sikap saya ini kalau pada sisi hard book dengan digital book begitu, bagaimana cara kita untuk mensikapi? Kadang-kadang ada mentor atau ini kita ikut misalnya kelas di YouTube atau kelas ini ada mentor kita, tapi kita kan nggak tahu dia ada misi apa ketika dia menyampaikan itu. Bagaimana sikap kita ketika kita mau membaca atau menonton kelas-kelas tersebut atau buku tersebut? Terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir banyak mengambil waktu teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Eril. Pertanyaan luar biasa ini, semoga juga mewakili teman-teman yang lain. Pertama, ya, saya punya prinsip begini, Ustaz. Jadi kita itu harus tahu sedikit tentang banyak hal dan tahu banyak tentang sedikit hal. Tahu sedikit tentang banyak hal artinya kita itu terupdate dengan perkembangan di luar. Kalau kita ini terjun di dalam program-program pemberdayaan masyarakat, ya, kita tahu banyak tentang sedikit hal tentang pemberdayaan masyarakat. Itulah spesialisasi kita. Ustaz Khairil harus tahu banyak tentang sedikit hal, ilmu tentang pemberdayaan masyarakat, karena itu spesialisasi. Ya, tapi kita ini hidup di dunia yang juga sangat terkonektif dengan dunia luar. Maka kita harus tahu sedikit tentang banyak hal. Hari ini misalnya trennya semua digital. Kita nggak harus jadi ahli digital, tapi minimal kita bisa mengambil manfaat dari itu.
supaya bisa bermanfaat, maka kita perlu tahu sedikit tentang ilmu digital. Itu misalnya. Ya. Misalnya ini iklan Facebook kayak apa sih sebenarnya? Kalau saya mau kasih iklan kayaknya enak nih, saya aktif Facebook. Kalau saya bisa iklan Facebook dengan efektif, kayaknya bagus ini. Tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, itu prinsipnya, sehingga hal-hal yang di luar spesialisasi kita, itu kita nggak harus menguasai, tapi kita harus tahu sebatas kebutuhan kita. Itu yang pertama, ya, termasuk dalam konteks digital tadi. Karena hari ini digital ini menawarkan banyak peluang untuk berkembang, tapi juga ada jebakan-jebakan yang membuat orang tersesat. Ya, insya Allah kalau Khairil sudah bisa sudah bisa memfilter lah. Tapi sayang kalau peluang-peluang yang ada juga nggak kita ambil, gitu. Ya, saya sering ngajar di kelas-kelas online, ya, entah itu kebanyakan lewat Zoom ya, seperti ini. Kadang-kadang lewat YouTube, ya. Tapi saya juga punya jadwal, Khairil, untuk belajar dari orang lain. Ya, misalnya ada pelatihan bagus, saya belajar meskipun posisi saya direktur di sebuah lembaga konsultan, tapi saya merasa tetap perlu harus mengupgrade. Ada hal di luar sana yang saya perlu juga tahu, jadi saya ikut jadi peserta, gitu ya. Oh, dapat itu nanti akan bermanfaat untuk spesialisasi kita masing-masing. Itu. Dan terkait dengan tadi ya, IP dan segala macam, hari ini menurut saya memang nilai akademik, kalau kita mampu kejarlah yang tinggi, tapi jangan puas hanya di sisi itu. Saya saya kerja pertama di Astra, dan saya masuk ke Astra nggak modal IP. IP saya juga pas-pasan juga. Ya, modal saya apa? Modal saya karena ya, manajernya ngelihat saya di satu aktivitas, ada project, saya ikut di situ, dilihat kayaknya dia cocok dengan cara kerja saya. Tidak nggak lihat ijazah saya, lamar ke Astra nggak pakai ijazah, nggak pakai IP. Ya, meskipun administratif saya kirim, tapi bukan itu yang membuat saya direkrut. Pengalaman kerja saya dari mulai Astra, Kalbe, Toma Duafa sampai sekarang ini nggak pernah menggunakan IP, juga nggak pernah menggunakan ijazah. Ijazah formalitas, tapi bukan itu yang membuat saya direkrut. Ya, tapi apa? Tapi adalah kompetensi. Kalau orang lihat cara kerja kita bagus, yakinlah kalau orang lihat dan kita kerja bagus. Ya. Kira-kira di Al-Quran begini, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah sebaik-baiknya, nanti orang akan lihat. Allah, Rasul, orang beriman akan melihat apa yang sudah kita kerjakan. Itulah kompetensi. Ya, dalam konteks itu maka baik kita akademiknya biasa-biasa saja maupun akademiknya bagus, kompetensi wajib. Karena akademik bagus, begitu kompetensi rendah juga nggak akan diambil. Gitu. Ya, itu yang pertama. Satu lagi, Ustaz Khairil, kita tidak harus bekerja sendirian. Hari ini eranya itu salah satu cirinya di era revolusi industri jilid 4 adalah era kolaborasi. Kita tidak bisa mengerjakan banyak hal, tapi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, dengan pihak lain. Ya. Pak Nadiem Makarim bikin Gojek. Yang dia punya apa? Modal dia adalah ide sama aplikasi. Dia nggak punya unit motor, nggak punya mobil, nggak punya restoran, tapi dia collab, ngajak orang kerja bareng. Hari ini kita nggak bisa ngerjain semuanya. Kalau kita nggak punya digital, nggak harus kita ngerjain digital, tapi collab lah. Misalnya saya sebelum waktu kemarin ketemu dengan salah satu pengelola sekolah vokasional yang murid-muridnya bikin aplikasi untuk masjid yang bisa connect ya dengan jamaahnya. Jadi ada kajian, ada ini semua diupdate di aplikasi itu. Jadi ternyata itu bisa lebih memakmurkan masjid karena masjidnya banyak anak-anak muda. Ya begitu, lihat ada kajian ini, nggak harus lihat tapi lihatnya di aplikasi. Oh, ada update info ini, ada. Jadi
Itu contoh, kita bisa kolaborasi, nggak harus bikin sendiri. Dan saya yakin banyak pihak-pihak di luar sana yang bisa mau kolaborasi. Maka kuncinya kita harus berjejaring. Ya, harus punya banyak jaringan karena mereka juga butuh jaringan. Wallahu a'lam bishawab, semoga terjawab. Saya kembalikan waktu kepada Ustaz Fauzi. Terima kasih Ustaz Fauzi waktunya. Ya, syukran Ustadz Khairil sama Ustadz Fatah atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Bu Erlina yang ingin bertanya. Baik, Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi dari uraian Ustaz ya bahwa kesuksesan itu ada 3 komponen, IQ, EQ, dan SQ. Nah, itu bagaimana Ustaz kalau dihubungkan dengan karakter seseorang, gitu Ustaz? Contohnya gini Ustaz, saya kan punya anak 2 ini karakternya berbeda ya. Tadi Ustaz bilang kan penting untuk berorganisasi. Sementara anak yang pertama ini tipikalnya pendiam seperti itu ya Ustaz ya. Kalau IQ atau prestasi akademik karena ya tipikalnya tekun gitu Ustaz. Jadi itu saya alhamdulillah saya tidak meragukan soal itu gitu ya, soal kompetensi itu. Dan alhamdulillah dari kampusnya pun sudah mendapatkan penawaran untuk melanjutkan S2 beasiswa gitu Ustaz ya, program fast track gitu Ustaz ya. Jadi 5 tahun langsung S2 gitu Ustaz. Karena memang dari hasil prestasi akademiknya. Namun tadi Ustaz katakan kan bahwa berkomunikasi dan itu kan juga menjadi komponen penting. Nah, ini anak saya yang pertama ini tipikalnya tidak suka hingar-bingar gitu Ustaz. Artinya untuk berbaur dengan orang gitu ya, bahkan ketika berkumpul dengan katakanlah seperti kemarin lebaran saudara gitu ya, tidak mudah untuk berbaur gitu karena orang itu irit bicara gitu Ustaz ya, tapi tekun Ustaz. Nah itu gimana gitu Ustaz dihubungkan dengan 3 komponen ini. Nah sementara kalau sampai kata adiknya tuh sampai bilang begini katanya Mas tuh ansos katanya gitu Ustaz, antisosial gitu ya, karakternya seperti itu gitu Ustaz. Sementara yang jadi mengambil bidangnya pun memang sesuai dengan kemauannya ya. 6 tahun dulu waktu SMP SMA di pesantren, lulus minatnya ke akademik ya sudah saya bebaskan itu, dia mengambil bidang informatika yang memang itu ya sesuai dengan karakternya menurut saya gitu ya Ustadz ya. Sementara kalau yang kedua itu seperti kata Ustadz itu ya dia gemar berorganisasi, sesuai lah jurusan yang diambil nanti memangnya harus berbicara dengan banyak orang gitu. Kalau yang kedua perempuan, nah itu sesuai gitu. Nah seperti itu Ustaz, gimana itu Ustaz karakter dihubungkan dengan 3 komponen tadi? Ya, itu baik. Kalau jadi orang-orang programmer ya, yang ahli-ahli IT yang bisa desain program segala macam itu, di tahap-tahap awal di bekerja pasti akan jadi spesialis. Ilmu IT-nya sangat kepake. Nah, begitu prestasi bagus, maka biasanya kan dipromosi naik ke atas, jadi supervisor. Begitu jadi supervisor, mulailah ilmu people-nya akan dibutuhkan. Ya, dia punya bawahan nih programmer 3 orang. Kan programmer ini juga macam-macam orangnya. Ada yang sama kayak dia pendiam, nggak banyak ngomong. Ada yang mungkin beda lagi. Nah, ngelola tim yang beda-beda ini itu tetap ilmu people skill, tetap ilmu leadership, tetap ilmu komunikasi. Jadi, apapun pekerjaannya, leadership, komunikasi, people skill pasti akan kepake. Ya, di pekerjaan, level-level staff masih spesialis. Orang IT memang biasanya stylenya begitu. Tapi begitu jadi leader IT, nggak bisa menghindari kebutuhan untuk memimpin, berkomunikasi, dan lain-lain. Sehingga ini ilmu yang sebenarnya dibutuhkan oleh siapapun di pekerjaan apapun. Nah, maka pertama, Ibu mungkin, karena ini kan sudah dewasa ya, sudah kuliah gitu, jadi nggak bisa dipaksa-paksa sehingga. Ya, Ustaz, usia 21, Ustaz, 21 tahun. 21, ya 21 itu kan udah nggak bisa dipaksa-paksa, beda sama anak SD, kamu ikut ini, mau aja, begitu masuk kan nggak bisa. Didorong-dorong, paksa-paksa nggak bisa. Maka penting sekali ya, dia harus tahu sendiri, sadar sendiri bahwa dia perlu belajar itu.
Gimana caranya? Ibu mungkin lebih tahu. Apakah misalnya ya ngirimin ada tayangan YouTube yang bagus nih, kirim ke dia sampai semoga membuat dia kemudian dapat insight. Iya ya, biarpun saya orang IT ternyata tetap perlu ya. Satu, itu penting sekali menanamkan pemahaman dan kesadaran. Kalau itu sudah terbuka, maka dia pasti akan mau belajar. Memang prosesnya lebih lama dibandingkan orang yang udah biasa berinteraksi. Tapi nggak ada hal yang nggak mungkin. Ibu, saya itu orangnya pendiam, Bu. Saya juga introvert dulu ya. Nggak banyak ngomong, lebih suka ngerjain sendiri. Tapi ada satu titik di mana saya sadar saya harus memperbaiki diri, saya harus berubah. Dan hari ini kerjaan saya malah banyak ngomong. Ya, kerjaan saya mimpin, kerjaan saya banyak people management. Dan itu saya pelajari kapan? Saya pelajari sejak saya kuliah terutama. Ya. Nah, maksud saya inilah luar biasanya Allah menciptakan manusia. Manusia itu mampu untuk melakukan perubahan. Ya, bagi orang-orang yang sudah dewasa, perubahan harus dimulai dari perubahan mindset, perubahan pikiran, perubahan pemahaman. Nah itu monggo nanti semoga Ibu punya celah-celahnya, masuknya lewat ini nih ya, untuk bisa memberikan insight. Kalau saya ngisi kegiatan di kampus-kampus, saya selalu menekankan ini, apapun kalian kerja, aku nggak bisa menghindari ilmu people skill. Mau orang IT, mau peneliti, tetap yes kalau kita masih spesialis. Tapi kalau kita nanti sudah masuki posisi leader, mau nggak mau tetap harus belajar. Begitu Ibu, semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan Ustaz Fauzi, rasanya waktunya sudah hampir jam 7 nih ya. Sebagian pasti sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Semoga pertemuan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dan saya kembali kepada Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz Fatah singkat saja, ini ada yang pertanyaan via chat dari Bu Siti Yuniarti. Izin bertanya, di mana kita bisa belajar tentang kepemimpinan dan mendapatkan mentor yang bagus, Ustaz? Oke. Sebenarnya belajar kepemimpinan itu paling bagus lewat apa? Lewat praktek. Saya belajar leadership karena dulu di organisasi dan saya sering jadi leader organisasi. Akhirnya mau belajar leadership. Ya, maka kalau kita yang belajar leadership, belajarnya kepada siapa? Di organisasi, ya. Kalau kita kerja di kantor, ya, ada nggak orang yang bagus leadership-nya? Mentor di situ. Minta, aku pengen belajar bagaimana cara mimpin. Kan nih bulan depan kayaknya saya udah jadi ini nih project leader, tapi nggak tahu gimana gini-gini. Belajar sama teman kita di kantor, atasan kita, minta diajarin. Secara spesifik kita bilang, ajarin saya dong, saya harus ngapain dulu. Jadi adaptability yang kita bahas sebagai kompetensi paling penting, salah satunya adalah tadi itu, kesiapan untuk belajar hal yang baru di usia berapapun. Ya, itu tentang leadership. Jadi cara terbaik adalah praktek. Bisa nggak ikut pelatihan? Sangat bisa. Ada pelatihan-pelatihan. Tema leadership salah satu tema yang sering saya bawakan di pelatihan-pelatihan, baik online maupun offline. Ya, bisa ikut. Tapi yang dibahas adalah satu adalah konsepnya, yang kedua adalah bagaimana cara melatihnya. Jadi keluar pelatihan 2 hari nggak akan jadi leader yang langsung keren, enggak. Tapi kita tahu, saya mulainya harus begini. Nah, belajar yang kemudian sesungguhnya adalah pasca pelatihan. Karena kita tahu cara belajarnya gimana, kepada siapa, gimana cara evaluasinya. Ya. Jadi saya ulang, cara belajar yang paling bagus adalah latihan memimpin. Yang kedua, cari mentor yang bisa ngajarin kita. Di sekitar kita, kalau kita di kantor, kalau kita masih kuliah, ikut organisasi, belajar praktek, kalau ada leader yang bagus, kita belajar sebenarnya, kayak gitu dia kalau mimpin rapat. Wah, saya nggak paling grogi itu kalau ternyata caranya gitu ya. Gitu. Iya, Ustaz Fauzi.
Ya, jazakallah Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini Amin ya Allah. dan bisa kita aplikasikan karena menurut saya leader itu dibentuk dan membentuk dirinya sendiri. Gitu ya. Ada saatnya kita harus membentuk diri kita sendiri untuk menjadi leader seperti apa ya. Karena ada saatnya ya kita harus bisa nyuapin diri sendiri, nggak selalu disuapin. Gitu ya. Karena itu kan adalah siklus kehidupan. Dan kita berdoa semoga Ustadz Fattah dan keluarga senantiasa sehat walafiat dan diberkahi segala Amin ya Allah. aktivitasnya. Insyaallah kita berjumpa kembali di hari Rabu pekan depan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali, menyimak kembali, silakan dicek-recek di channel YouTube Komunitas Generasi Izah. Dan insyaallah di minggu ini hari Jumat kita akan melanjutkan kembali kajian tematik fikih munakahat ya bersama Dr. Yusuf, sesi yang ke-14 atau ke-15 saya lupa. Demikian Bapak Ibu, kita akhiri kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fattah. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Tunggu Ya, kedatangannya di Bali. Oh, Pak Salam, Heri. salam. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya, Ustaz Fauzi. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.